Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membaca modul pengembangan perangkat pembelajaran sebagai pembelajaran di PPG Pendidikan Profesi Guru Transformasi Plus Batch 1 2025. Topik 3, pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Definisi. Definisi. Dalam upaya memudahkan pembaca memahami istilah konseptual yang ada pada topik ini, berikut disajikan definisi istilah yang relevan. 1. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Ini mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 2. Pendekatan pembelajaran merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. 3. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai informasi dengan baik. 4. Strategi pembelajaran adalah rencana terstruktur yang mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 5. Teknik pembelajaran adalah metode spesifik yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan memfasilitasi proses belajar siswa. B. Teori dan konsep pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Pada tema ini, teori dan konsep yang dipelajari adalah pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai salah satu komponen pengembangan perangkat pembelajaran. Komponen pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran terdiri dari identifikasi pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran, kemudian sintak untuk masing-masing model atau pendekatan yang relevan. Secara sederhana disajikan dalam peta konsep sebagai berikut. Pada gambar 3.1 peta konsep topik 3. Pendekatan, metode dan strategi. Langkah-langkah strategi pembelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, sintak tiap pendekatan, macam metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Satu dari komponen penting dalam kurikulum adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran berkaitan dengan istilah model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik. Istilah tersebut terkadang membingungkan guru dalam memberikan nama. Tentu jika namanya berbeda, substansinya juga berbeda. Bahkan langkah-langkahnya juga berbeda bergantung pada masing-masing konsep yang digunakan. Untuk itu, guru perlu memahami metode pembelajaran dengan berbagai turunan dan sintaksnya agar dalam menyusun perangkat pembelajaran mengikuti sintak dari metode pembelajaran yang dipilih. Untuk membedakan istilah-istilah yang terdapat dalam metode pembelajaran, berikut ini sajikan tabel perbedaan masing-masing sebagai acuan sederhana yang dapat dikembangkan sendiri oleh para guru. Tabel 3.1 perbedaan istilah dalam ragam metode pembelajaran. Nama model, sifat konseptual, sasaran individu, PBL, PJBL, A, DBL, B, TPACK, C, DL, sasaran kelompok AL, DCL, KTL, CCL, TSAL, dan lain-lain. Nama pendekatan, sifatnya konseptual, sasaran individu, keimanan, pengalaman, pembiasaan, emosional, rasional, fungsional, teladanan. Untuk sasaran kelompok sama ya. Terus metode, namanya sifatnya prosedural, berorientasi pada tujuan. Sasaran individu, ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, drill, karya wisata, problem solving. Untuk kelompok, sasaran kelompok, seminar, simposium, forum, panel, musyawarah kerja. Strategi ini sifatnya prosedural, berorientasi proses ya. Untuk sasaran individu menghayal, kontrak belajar, stiker raksasa, dan lain-lain. Untuk
sasaran kelompok, badai berhembus, prediction, TV komersial, visual learning, dan lain-lain. Kalau teknik ini implementatif ya, sasaran individunya praktek, sasaran kelompok juga praktek. Secara konseptual, belajar adalah perubahan tingkah laku. Proses belajar itu dilakukan melalui pembelajaran. Pembelajaran merupakan interaksi pendidik dan peserta didik menuju peristiwa belajar guna mencapai tujuan. Peristiwa belajar itulah sejatinya ada peristiwa perubahan tingkah laku yang memerlukan metode. Metode yang dipilih menentukan peran pendidik, apakah sebagai pemeran dalam upaya mengarahkan, menumbuh kembangkan, dan memelihara potensi peserta didik. Bila fokusnya pada memberikan dan mengarahkan peserta didik, bisa disebut peran pedagogik. Sementara itu, jika guru menjadi fasilitator, mengelola sumber-sumber belajar untuk mencapai tujuan, maka peran tersebut menunjukkan peran andragogik. Guru yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun kemandirian dan otonomi dalam proses pembelajaran biasa disebut sebagai peran hedagogi. Bahkan sampai peran paragogik yang menekankan pada peer-to-peer learning, di mana siswa berinteraksi dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini berakar pada gagasan bahwa pembelajaran bisa lebih efektif ketika terjadi secara kolaboratif di antara teman sebaya daripada melalui dinamika guru siswa tradisional, sehingga lingkungan belajar atau suasana internal dan eksternal peserta didik untuk siap menerima informasi pembelajaran dapat terwujud. 1. Pengembangan model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola sistematis yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi ajar, serta memberikan panduan kepada pengajar dalam proses pembelajaran. Model ini bertujuan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara efektif. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dan perancang pendidikan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dengan adanya model ini, proses pembelajaran dapat dilakukan secara terstruktur sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Model pembelajaran memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari strategi atau metode lain. Antara lain 1. Rasional teoritis yang berdasarkan pada teori pendidikan yang logis. 2. Landasan pemikiran bertumpu pada tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh pembelajaran. 3. Tingkah laku pembelajaran yang menentukan perilaku pengajar yang diperlukan untuk menerapkan model tersebut dengan sukses. Dan 4. Lingkungan belajar dengan menciptakan kondisi belajar yang mendukung pencapaian tujuan. Keempat ciri model ini memberikan pemahaman bahwa antara model yang satu dengan model yang lain berbeda, namun tujuannya sama, yakni membelajarkan dan memanusiakan peserta didik. 2. Pengembangan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk pada cara atau sudut pandang yang digunakan oleh pendidik dalam mengelola proses belajar mengajar. Pendekatan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Secara umum, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi 2 kategori utama. Pertama, pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered approach. Dalam pendekatan ini, siswa berperan aktif dalam proses belajar, di mana guru berfungsi sebagai fasilitator. Contoh pendekatan ini meliputi pendekatan konstruktivis, humanis, kontekstual, dan problem based learning. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Kedua, pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai sumber utama informasi dengan siswa berperan lebih pasif. Contoh dari pendekatan ini adalah pendekatan behavioris dan ekspositori, di mana guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. Kedua pendekatan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memiliki beberapa tujuan penting yang perlu disadari oleh guru. Pertama,
meningkatkan pemahaman materi bagi siswa. Pendekatan yang baik membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih mendalam. Kedua, mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Pendekatan yang efektif mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengambil peran aktif dalam proses belajar. Tujuan ini memandu guru dalam memilih pendekatan. Beberapa jenis pendekatan pembelajaran yang umum digunakan antara lain: 1. Pendekatan individual yang memfokuskan pada kebutuhan dan perbedaan individual siswa. 2. Pendekatan deduktif dengan menggunakan logika dari prinsip umum menuju aplikasi khusus. 3. Pendekatan saintifik yang melibatkan langkah-langkah seperti mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah data, dan mengkomunikasikan hasil. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dikenal dengan pendekatan pembelajaran, yakni pengalaman 1, 2 pembiasaan, 3 emosional, 4 rasional, dan kelima fungsional. Guru dapat memilih pendekatan mana yang paling sesuai dengan materi yang akan dibelajarkan. 3. Pengembangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai informasi dengan baik. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Secara umum, metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Metode ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa jenis metode yang umum digunakan, antara lain sebagai berikut. A. Metode ceramah. Metode ini melibatkan penyampaian materi secara lisan oleh guru. Meskipun praktis, metode ini bisa membuat siswa cepat merasa bosan jika tidak disampaikan dengan menarik. B. Metode diskusi. Dalam metode ini, siswa diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah bersama. Metode ini efektif untuk kelompok kecil dan mendorong partisipasi aktif siswa. C. Metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Metode ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. D. Metode demonstrasi. Melalui metode ini, guru menunjukkan penggunaan alat atau bahan tertentu untuk menjelaskan konsep atau materi pelajaran secara nyata. E. Metode latihan atau drill. Metode ini berfokus pada latihan berulang untuk memperkuat keterampilan fisik dan mental siswa. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Seorang guru perlu mengenali karakteristik peserta didik dan menyesuaikan metode yang digunakan agar siswa tidak merasa jenuh dan tetap termotivasi selama pembelajaran. Dengan memahami berbagai metode pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan efektif, serta membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar siswa. 4. Pengembangan strategi pembelajaran. Menurut David Jr. 1976, strategi adalah a plan method on serious activities designed to activate as a particular educational goal. Strategi adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah rencana terstruktur yang mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, strategi pembelajaran melibatkan pemilihan metode, pendekatan, dan teknik yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Strategi pembelajaran merupakan salah satu hal yang
penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran perlu merancang serial aktivitas yang diperlukan untuk mentransformasi pengetahuan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dan mencari kompetensi yang diinginkan. Karena itulah kita perlu mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Dalam mengembangkan strategi pembelajaran dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pertimbangan konteks dilakukan untuk menentukan bentuk kemasan materi pelajaran, sedangkan dari segi bentuk kegiatan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan apakah pembelajarannya konvensional, pendidikan jarak jauh, atau kombinasi keduanya. Beberapa komponen penting dalam strategi pembelajaran meliputi A. Tujuan pembelajaran, yakni menentukan arah dan fokus dari kegiatan pembelajaran. B. Guru yang memfokuskan pada peran pendidik dalam memilih dan menerapkan strategi yang sesuai. C. Siswa yang mendeteksi karakteristik dan kebutuhan strategi yang harus dipertimbangkan. D. Materi pembelajaran berupa informasi yang akan disampaikan kepada siswa. E. Metode pembelajaran yang merupakan cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. F. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Berbagai jenis strategi pembelajaran dapat diterapkan, antara lain: A. Strategi pembelajaran ekspositori (SPE) memfokuskan pada penyampaian informasi secara langsung oleh guru kepada siswa. B. Strategi pembelajaran inquiry (SPI) menekankan pada pelibatan siswa dalam proses penemuan melalui pertanyaan dan eksplorasi. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah (SPBM) menekankan pada penggunaan masalah nyata sebagai konteks untuk belajar, mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Ragam nama atau istilah tidak mempengaruhi guru dalam menerapkan serial aktivitas dalam pembelajaran. Karena ini, dari strategi pembelajaran adalah serial aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan materi mencapai tujuan pembelajaran. 5. Pengembangan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, berbeda dengan strategi atau metode yang lebih umum. Teknik ini bersifat lebih spesifik dan operasional. Teknik ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh guru, seperti memberikan penjelasan, mengajukan pertanyaan, dan mengelola diskusi kelompok. Teknik ini juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi pembelajaran yang dihadapi. Berbagai jenis teknik pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, antara lain: A. Teknik ceramah interaktif, menggabungkan ceramah dengan pertanyaan kritis dan diskusi singkat. B. Teknik demonstrasi, guru memperagakan proses atau keterampilan secara langsung. C. Teknik diskusi kelompok, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu. D. Teknik simulasi, menciptakan situasi nyata untuk praktek keterampilan dalam lingkungan aman. E. Teknik permainan edukatif, menggunakan permainan yang dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran. F. Teknik proyek, siswa mengerjakan tugas kompleks dalam jangka waktu tertentu. G. Teknik pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus dipecahkan. Pemilihan teknik pembelajaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan motivasi siswa, pemahaman materi, dan pengembangan keterampilan. Dan menggunakan teknik yang bervariasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi siswa. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknik-teknik ini dan beradaptasi dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. C. Prosedur pengembangan pendekatan metode dan strategi pembelajaran. 1. Langkah-langkah pengembangan strategi pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, beberapa langkah dapat diikuti. A. Identifikasi tujuan pembelajaran, memahami apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. B. Kenali karakteristik peserta didik, memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan unik setiap siswa. C. Pilih strategi yang sesuai, memilih metode yang paling efektif berdasarkan tujuan dan karakteristik siswa.
Dengan memahami konsep dan penerapan strategi pembelajaran, pendidik dapat merancang pengalaman belajar lebih efektif dan efisien bagi siswa. 2. Gambar skema atau flowchart dari pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran ada di gambar 3.2 ya. Ada pendekatan ragam sintak, metode ragam kewajaran penggunaan, strategi ragam langkah-langkah aktivitas. D. Kontekstualisasi pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Mengapa pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran penting untuk dikembangkan guru? Jawabannya adalah ketiga hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, strategi pembelajaran melibatkan pemilihan metode, pendekatan, dan teknik yang sesuai untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, pendekatan, metode, dan strategi merupakan implementasi praktis dari metode pembelajaran yang lebih luas, disesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik siswa, dan materi yang diajarkan. Pengembangan pendekatan, metode, dan strategi didedikasikan untuk menguatkan pedagogi guru sampai pada level andragogi, hetagogi, dan paragogi. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip, strategi, dan metode dalam praktek pengajaran. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana Paidos berarti anak dan agogos berarti membimbing atau mengantar. Secara harfiah, pedagogi dapat diartikan sebagai membimbing anak. Pedagogik mencakup berbagai aspek pendidikan termasuk pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi anak. Dalam konteks ini, pedagogik bukan hanya sekadar mengajar, tetapi juga mencakup seni mendidik yang bertujuan untuk membantu anak mencapai kedewasaan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Dengan demikian, tujuan utama pedagogi adalah untuk memanusiakan manusia dan memfasilitasi perkembangan individu menuju kedewasaan. Proses bimbingannya dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak agar mereka dapat mengatasi tantangan hidup dengan baik. Selain pedagogi, guru berperan sebagai andragogi yang merupakan ilmu pendidikan yang fokus pada orang dewasa. Sementara pedagogik lebih berorientasi pada pendidikan anak-anak. Andragogi menekankan metode yang sesuai untuk pembelajaran dewasa. Sedangkan secara keseluruhan, pedagogi berperan penting dalam dunia pendidikan dengan memberikan kerangka kerja bagi guru dan pendidik dalam mendidik generasi muda. Fakta menunjukkan bahwa guru belum mengkontekstualisasikan pendekatan, metode, dan strategi dalam pembelajaran. Ada keuntungan yang didapat dalam pengembangan ini, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif, mendorong keterlibatan dan motivasi peserta didik, membantu pengembangan keterampilan kerja tim dan manajemen proyek, dan memfasilitasi adaptasi terhadap lingkungan baru dan tantangan di dunia kerja. Peran guru dalam pembelajaran pedagogi menjadi semakin relevan di era digital saat ini, di mana akses informasi tidak terbatas, memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan terus-menerus mengembangkan diri mereka. Guru bisa mengembangkan lebih lanjut dari perannya sebagai paragogi. Peran paragogik posisi peer-to-peer learning, di mana siswa berinteraksi dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Gagasan utamanya adalah pembelajaran bisa lebih efektif ketika terjadi secara kolaboratif di antara teman sebaya daripada melalui dinamika guru siswa tradisional. Pembelajaran akan melibatkan teman sebaya. Paragogik melibatkan siswa yang bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan, menumbuhkan lingkungan kolaboratif di mana peserta didik dapat
berbagi pengetahuan dan keterampilan. Di samping itu juga melatih tanggung jawab bersama dalam pengaturan pedagogis. Kedua peserta mengambil peran yang sama, menghilangkan struktur hierarkis khas pendidikan tradisional. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih demokratis di mana semua suara didengar dan dihargai. Bahkan dalam pembelajaran lebih fleksibel dan fokus, pembelajaran dapat bergeser berdasarkan minat dan kebutuhan peserta, memungkinkan pengalaman pendidikan yang lebih organik dan responsif. Kemampuan beradaptasi ini sangat bermanfaat dalam konteks pendidikan orang dewasa, di mana peserta didik mungkin memiliki latar belakang dan motivasi yang beragam. Sifat kolaboratif pedagogi sering meningkatkan motivasi siswa karena peserta didik merasa lebih terlibat ketika mereka menjadi bagian dari komunitas pendukung yang memiliki tujuan bersama. Dengan demikian dapat menyebabkan peningkatan kinerja akademik dan kepercayaan diri yang lebih besar di antara peserta. Prinsip pembelajaran pedagogi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara atau didengar dan pengambilan keputusan kolaboratif. Setiap peserta memiliki hak untuk mengungkapkan pemikiran dan pendapat mereka. Menumbuhkan lingkungan yang inklusif, peserta didik bekerja sama untuk membuat pilihan tentang jalur pembelajaran mereka, meningkatkan investasi mereka dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pedagogi mewakili pergeseran menuju pendekatan pendidikan yang lebih kolaboratif dan egaliter untuk pendidikan, terutama cocok untuk pelajar dewasa yang mendapat manfaat dari pengalaman bersama dan dukungan timbal balik dalam perjalanan belajar mereka. Metakognisi pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Best practice dari pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran adalah mendorong guru dalam pembelajaran tidak hanya sebagai pedagog tetapi juga sebagai andragogi dan bahkan hutagog dan paragog. Pedagogik berfokus pada pembelajaran anak-anak dengan guru sebagai figur otoritatif yang mengarahkan pembelajaran. Andragogi menekankan pembelajaran yang dewasa dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada peserta didik. Namun guru masih memiliki peran besar dalam merancang kurikulum. Hetagogi di sisi lain memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk mengarahkan proses belajarnya sendiri, menjadikan peran guru sebagai fasilitator atau pendukung. Pedagogi menekankan pada peer-to-peer learning, di mana siswa berinteraksi dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru memahami betul cara mengembangkan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diawali dengan perencanaan pembelajaran melalui pengembangan perangkat pembelajaran. Kegagalan mengembangkan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran membuat pembelajaran kehilangan makna. Relevansi pengembangan pendekatan, metode, strategi dalam kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, prediksi, dan proyeksi apa yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Sebagai bahan refleksi, guru melakukan pertanyaan refleksi, apakah selama ini sudah mencermati pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran? Tanyakan pada diri sendiri selama ini, metode pembelajaran yang digunakan sudah mencerminkan pembelajaran yang menempatkan peserta didik berperan sebagai agen utama dalam pembelajaran mereka sendiri, bertanggung jawab tidak hanya pada apa yang dipelajari, tetapi juga bagaimana cara belajar dan mengevaluasi hasilnya. Apakah metode pembelajaran sudah mendorong pembelajar untuk menentukan topik, tujuan, dan strategi pembelajaran mereka sendiri? Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Apakah guru sudah melakukan refleksi dalam proses belajar, di mana peserta didik diajak untuk berpikir tentang cara mereka belajar dan bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran? Berbagai pertanyaan reflektif ini bisa ditanyakan
kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, maka sejatinya adalah memunculkan masalah sebagai awal merefleksi. Dari masalah tersebut dicarikan solusi dan diwujudkan dalam aksi praktik pembelajaran yang tertuang dalam tugas jurnal refleksi praktek pembelajaran. F. Kesimpulan. 1. Pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran memiliki peran penting bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya dalam praktek pembelajaran. Guru penting melihat ketersediaan model pembelajaran berdasarkan materi. Di samping itu, guru memilih pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan karakteristik materi. Pemilihan metode didasarkan pada kewajaran sebuah metode itu digunakan, sementara pemilihan strategi pembelajaran lebih pada keinginan untuk melakukan pembelajaran yang mengaktifkan sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik. 2. Pada aspek pendekatan, guru dapat memilih pendekatan sebagai berikut. Keimanan, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan makhluk sejagat. Pengalaman, memberikan pengalaman keagamaan kepada siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Emosional, usaha untuk mengubah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Rasional, usaha memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Fungsional, usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan pada segi kemanfaatannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keteladanan, menjadikan figur guru agama Islam dan non-agama serta petugas sekolah lainnya maupun orang tua peserta didik sebagai cermin manusia berkepribadian agama. 3. Secara akademik, guru dapat memilih pendekatan inquiry, discovery, expository, mastery learning, atau humanistic education. 4. Guru memilih metode dengan tingkat kewajaran sebagai berikut. Ceramah wajar digunakan untuk menyampaikan fakta atau pendapat. Tanya jawab wajar digunakan untuk membuka dialog, meninjau ulang, dan menyelingi pembicaraan. Diskusi wajar digunakan untuk mencari alternatif dan mempertimbangkan dan membandingkan. Latihan wajar digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan motorik dan mental. Demonstrasi dan eksperimen wajar digunakan untuk mengalami, mencoba, mengerjakan sesuatu, dan mengerti proses dan hasil percobaan. Pelaksanaan tugas wajar digunakan untuk menguji kemahiran. Karya wisata wajar digunakan untuk memperluas cakrawala. Kerja kelompok wajar digunakan untuk memupuk kerjasama. 5. Strategi merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. G. Praktek pengembangan pendekatan metode dan strategi pembelajaran melalui lembar kerja. Deskripsi lembar kerja. Lembar kerja minta mahasiswa untuk mengerjakan lembar kerja ya. Terus petunjuk pengisian lembar kerja, formulir lembar kerja, petunjuk uraikan materi, gunakan sumber materi. LK 3.1 identifikasi pendekatan metode dan strategi pembelajaran. Nomor 1 unsur capaian pembelajaran, deskripsinya apa. Nomor 2 tujuan pembelajaran, deskripsi 2.1 dan seterusnya. 3 materi pembelajaran, deskripsikan. Metode pembelajaran, deskripsikan. Pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik yang digunakan dalam pembelajaran. LK 3.2 sintak pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Nomor 1 nama, problem based learning, uraian sintak. 2 project based learning, uraian sintak. 3 differentiated based learning, uraian sintak. Teknologi pedagogik dan content knowledge, uraian sintak. Deep learning, uraian sintak. 4 rubrik penilaian LK3. Mahasiswa diminta menilai semua lembar kerja. Pengesahan LK3 sebagai lingkungan dirasa. Daftar pustaka H, referensi utama Yunarno Surahmad. 2 peraturan ketentuan perintah yang berlaku, ruang guru PAUD Kemendikbud, buku sekolah elektronik, mobil, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.